ya, memiliki semangat untuk belajar, untuk mencapai cita-cita yang mereka inginkan. Namun cita-cita mereka itu terhambat atau mengalami kendala dalam proses belajar, dalam proses bagaimana mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru dengan kondisi yang saat ini di mana belum mendapat penerangan. Lampu ini adalah lampu yang membantu mereka untuk proses belajar, untuk proses mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Ya. Cing sanita sih? Vianus Ndou. Ya. Apa cita-cita di nana? Mau jadi apa tite tai? Mau jadi apa tite tai? Jadi guru. Mau jadi guru. Oke. Ya, pemirsa channel Gusti Ganggar, saya bahkan saat ini ya hingga detik ini masih berada di Kampung Lando, Desa Waimantang. Ya, kenapa saya harus berada di sini sampai malam hari ini untuk membuktikan bagaimana fakta yang terjadi di. Ya, selamat sore pemirsa channel Gusti Ganggar. Saat ini saya sedang berada di Desa Waimantang, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai ya. Kedatangan saya kali ini untuk bertemu dengan tokoh masyarakat di Kampung Lando, Desa Waimantang, dan juga pemerintah Desa Waimantang terkait perkembangan ya proses pemasangan jaringan listrik di dua anak kampung, yakni Kampung Mubur dan juga Kampung Lando, Desa Waimantang. Kedatangan saya untuk mencari tahu bagaimana perkembangan dari proses pemasangan jaringan listrik, yang mana dari informasi yang Gusti Ganggar peroleh bahwa di Desa Waimantang sudah dilakukan survei beberapa waktu yang lalu. Untuk itu pemirsa, saya mengajak kepada Anda untuk ikuti terus saya bagaimana penjelasan dari tokoh masyarakat, bagaimana penjelasan dari pemerintah Desa Waimantang terkait kedatangan pihak PLN beberapa waktu yang lalu. Ikuti terus Gusti Ganggar bersama teman-teman atau kru channel Gusti Ganggar menuju rumah adat atau rumah gendang di Kampung Lando, dan juga kita akan ketemui pemerintah Desa Waimantang. Terima kasih. Ya, selamat malam pemirsa channel Gusti Ganggar. Saat ini saya sedang berada di kediaman Bapak Kepala Desa Waimantang. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, saya akan meminta tanggapan dari beliau terkait penerangan di Desa Waimantang. Yang pertama, tanggapan dari beliau terkait beberapa waktu yang lalu pihak dari PLN sudah mendatangi survei. Kemudian muncul berita yang beredar belakangan bahwa Desa Waimantang tidak ada dalam daftar perencanaan pihak PLN untuk pemasangan jaringan listrik di tahun 2022 bahkan di tahun 2023. Untuk itu saya akan mewawancarai Bapak Kepala Desa Waimantang. Ya, selamat malam Bapak Kades. Selamat malam Pak. Ya, misik ya cukup itu. Dengan Bapak siapa? Bapak Heribertus Hasan. Oke, baik. Dengan Bapak Kepala Desa Waimantang, yakni Bapak Heribertus Hasan. Ya, Bapak Heribertus, saya dari channel Gusti Ganggar mendatangi Bapak Kades saat ini untuk meminta tanggapan, karena saya mendapat informasi bahwa beberapa waktu yang lalu pihak dari PLN mendatangi Desa Waimantang untuk melakukan survei. Itu pertanyaan yang pertama. Kira-kira bagaimana tanggapan dari Bapak Kades? Baik, terima kasih Pak Gusti. Benar apa yang disampaikan bahwa pihak PLN sudah mendatangi desa kami. Saya juga kurang ingat tanggalnya. Baik. Beberapa minggu yang lalu, dan kehadiran mereka kami sambut dengan baik, dan saya undang beberapa tokoh masyarakat untuk menerima kehadiran mereka dan diterima dengan secara adat. Baik, terima kasih Pak. Baik.
itu disambut secara adat oleh tokoh masyarakat, tokoh adat di Kampung Lando ya Bapak Kades ya, Desa Wemantang. Karena bagaimanapun itu bentuk penyambutan mereka, karena pihak PLN ataupun dalam hal ini mungkin keterlibatan pemerintah untuk datang survei untuk membawa terang di Desa Wemantang. Nah, begini Bapak Kades, saya juga mendapat informasi bahkan dari masyarakat Desa Wemantang bahwa beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 3 atau 4 hari yang lalu, bahwa ada berita yang beredar di media sosial, salah satu media online di Manggarai ini, bahwa Kepala Bidang Perencanaan PLN itu dalam statement yang beliau sampaikan bahwa Desa Wemantang itu tidak ada dalam perencanaan tahun 2022 untuk pemasangan jaringan listrik. Nah, bagaimana tanggapan dari Bapak Keribertus selaku pemimpin di wilayah Desa Wemantang? Baik, terima kasih Pak. Berkaitan dengan berita di media itu di beberapa hari lalu, perlu saya sampaikan bahwa dari pihak PLN itu pertama mereka kirim surat pemberitahuan pembangunan listrik pedesaan tahun anggaran 2017. Dan kami terima itu suratnya tanggal 21 Juni 2017. Surat ini kami terima dari kecamatan. Kemudian di tahun 2019 sampai dengan tahun 2019 pihak PLN belum juga bangun. Baik. Sehingga kami mendatangi kantor PLN di Ruteng untuk menanyai kepastian dari pembangunan listrik di tahun anggaran 2017 sampai 2019. Berarti surat yang Bapak pegang saat ini yakni surat keputusan dari PLN sendiri? Iya. Yang dikeluarkan oleh PLN Bapak Kades? Betul. Dari pihak PLN sendiri. Terus jawaban dari pihak PLN bahwa ada keterbatasan vendor mereka sehingga tidak jadi itu dibangun dan di SK-kan baru lagi di tahun 2019 sampai 2021. Oke. SK-nya ada. SK. Ada. Oke. Yang Bapak pegang SK 2017. 2017 Oke. dan 2019 sampai 2021. 2021. Ada 2 SK. Oke, ada 2 SK. Namun hingga saat ini belum juga dipasang ya. Belum ada realisasi. Iya. Bapak Kades, salah satu hal yang mendasar dari pihak PLN juga bahwa dibutuhkan dibutuhkan yang namanya tentang data yang perlu disiapkan oleh pemerintah desa, baik data jumlah KK di Desa Wemantang maupun data tentang pembebasan lahan yang akan dilalui oleh jaringan listrik. Bagaimana kira-kira Bapak Kades? Apakah itu pernah memang dibawa oleh pemerintah desa, dalam hal ini Bapak Kades, ke pihak PLN? Ya betul Pak. Pada tanggal 18 Juni 2020 kami pernah antar data ini ke pihak PLN. Ada permintaan data KK calon penerima bantuan listrik pedesaan. Baik. Dan kami lampirkan dengan SK di tahun 2019 sampai dengan peta wilayah. Baik. Ya, sehingga dalam hal ini, dalam berita yang beredar ini bahwa hingga saat ini berita yang beredar bahwa tahun 2022 ini, bahkan di tahun 2023 Bapak Kades, ini tidak ada daftar rencana untuk pemasangan listrik atau jaringan listrik di Desa Wemantang. Bagaimana tanggapan dari Bapak Kades? Bagaimana respon atau harapan dari Bapak Kades untuk pemerintah, mulai dari pemerintah pusat hingga di pemerintah daerah? Karena ini adalah program tentang Indonesia Terang yang selalu dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Ya, bagaimana tanggapannya Bapak Kades? Baik Pak, itu yang kami sangat kesal. Yang pertama, beberapa hari lalu saya telah melakukan memfasilitasi pemilik lahan untuk melakukan pembebasan lahan. Baik. Dan sudah itu kami lakukan. Kemudian terkait dengan berita kemarin tentang pembangunan listrik yang tidak dicantumkan Desa Wemantang, kami mengharapkan bahwa
mungkin berita itu bisa diklarifikasi lagi Oke. terkait dengan desa kami yang sudah di SK-kan yang kedua kali dan sampai dengan saat ini belum dibangun. Oke. Bagaimana langkah ke depannya Bapak Kades? Apakah ada niat atau ada rencana untuk mendatangi kantor PLN ataupun kantor Bupati Manggarai untuk meminta pertanggungjawaban ataupun klarifikasi terkait berita yang beredar dan juga terkait tidak ada dalam rencana tahun 2020 untuk pemasangan jaringan listrik di Desa Wemantang? Mungkin dalam minggu ini saya akan rapatkan bersama tokoh adat di Desa Wemantang untuk mendatangi kantor PLN dan juga kantor Bupati. Oke, selaku pemerintah desa, selaku pemerintah desa Wemantang, sekarang ini kan masa pandemik Bapak Kades, jadi ada aturan namanya belajar online. Kira-kira bagaimana? Ini kan berkaitan dengan lembaga pendidikan. Apalagi Desa Wemantang ini memiliki sekolah lanjut tingkat pertama atau SLTP dan juga sekolah dasar. Ya mungkin sekolah dasar ya tidak terlalu terkena dampak dengan sistem pembelajaran online ini. Tapi SMP ini ya ada aturan dari pemerintah. Bagaimana responnya Bapak Kades? Sementara kan kondisi listrik di Desa Wemantang ini belum dipenuhi hingga saat ini. Ini penting Bapak Kades. Ya, baik. Terima kasih Pak. Justru dari kondisi yang sudah kami lewati ketika kami pernah ke SD dan SMP, itu yang menjadi keluhan pertama mereka di saat pandemi ini. Anak-anak membutuhkan proses pembelajaran secara online. Ya. Di saat listrik ini tidak ada, itu yang menjadi kewalahan bagi mereka, karena kalaupun jaringan listriknya ada, jaringan internetnya ada, kalau listriknya tidak ada sama dengan isi bohong. Ya, apakah aturan atau kebijakan ini terkait sistem pembelajaran online ini perlu dikecualikan untuk Desa Wemantang ini Bapak Kades, melihat kondisi saat ini belum ada penerangan? Maksudnya mungkin ini tidak perlu ditekankan terlalu bagaimana harus ikuti aturan itu, atau seperti apa Bapak Kades? Atau yang perlu didesak saat ini adalah segera untuk pemasang jaringan listrik? Mungkin untuk kebijakan tentang online bagi anak-anak itu barangkali tidak benar lah, karena yang sangat dibutuhkan oleh mereka saat ini kan lebih penting listrik. Ya, oke. Berarti aturan atau tentang sistem pembelajaran online itu berat sebenarnya karena persoalan jaringan listrik, Bapak Kades ya. Nah, itu sebenarnya tidak keberatan kalau saja ada, kurang lebih seperti itu Bapak Kades. Oke. Ya, baik. Terima kasih waktunya Bapak Kades. Semoga apa yang Bapak Kades harapkan, terutama Bapak Kades sudah sampaikan bahwa data-data yang diminta oleh pihak PLN tadi, baik terkait data jumlah penduduk atau jumlah kakak di Desa Wemantang, itu sudah sudah dibuat oleh Bapak Kades, ya, sudah dipenuhi sesuai permintaan dari pihak PLN, hingga surat pembebasan lahan, dan juga bahwa sudah pernah mendapat SK, ya, surat keputusan dari pihak PLN Ruteng, bahkan tahun 2017 hingga 2019 dan juga 2019-2021 Bapak Kades ya. Itu sudah dipenuhi atau sudah pernah diberikan ke pemerintah Desa Wemantang, namun hingga saat ini belum direalisasi. Sekali lagi terima kasih waktunya Bapak Kades. Semoga apa yang Bapak Kades harapkan, ya, apa yang Bapak Kades harapkan terkait pemasangan jaringan di Desa Wemantang ini dapat didengar atau dapat direspon oleh pemerintah, baik mulai dari pemerintah pusat hingga di pemerintah daerah, berkaitan dengan wacana tentang Indonesia Terang yang belum dirasakan oleh masyarakat Desa Wemantang hingga saat ini. Terima kasih waktunya Bapak Kades. Terima kasih. Ya, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Victor Laiskodat, Bapak Bupati Manggarai, ya, Bapak Heribertus Nabit, dan juga semua pemerintah, mulai dari pemerintah pusat hingga di pemerintah daerah.
saya harus sampaikan ini kepada Bapak semua, kepada pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga di pemerintah daerah, bahwa seperti ini kondisi di Desa Wemantang. Ya, lembaga pendidikan ada di Desa Wemantang, mulai dari SMP juga lembaga pendidikan sekolah dasar. Ya, tentang sistem pembelajaran yang diberlakukan oleh pemerintah tentu merasa sangat berat bagi masyarakat Desa Wemantang, khususnya bagi para pelajar. Seperti yang Anda lihat di video ini adalah lampu pelita. Salah satu pelajar di Kampung Lando Desa Wemantang ini, ya, dalam proses belajarnya, tugas-tugas yang diberikan oleh guru tentu ia harus kerjakan dalam kondisi yang sangat gelap. Ini adalah hal yang sebenarnya sangat tidak boleh sebenarnya terjadi di masyarakat, di mana aturan yang sudah ditetapkan untuk belajar online, namun fakta atau kondisinya malah mereka belum mendapatkan penerangan. Sehingga bagaimana mereka bisa menjalankan program atau aturan itu sementara kondisinya masih sangat gelap. Mereka anak-anak ini memiliki niat, ya, memiliki semangat untuk belajar, untuk mencapai cita-cita yang mereka inginkan. Namun cita-cita mereka itu terhambat atau mengalami kendala dalam proses belajar, dalam proses bagaimana mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru dengan kondisi yang saat ini di mana belum mendapat penerangan. Lampu ini adalah lampu yang membantu mereka untuk proses belajar, untuk proses mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Ya, Cing sanit sih. Vianus Ndou. Ya. Apa cita-cita di tenana? Ngoin jadi apa di tetai? Ngoin jadi apa di tetai? Jadi guru. Jadi guru. Ngoin jadi guru. Oke. Cing sanit buka. Vidanus Ndou. Ndou, Vidianus Ndou. Ya. Bapak Presiden Republik Indonesia, sungguh sangat luar biasa cita-cita dari anak yang saya videokan ini, Vidianus Ndou, ya, nama lengkapnya. Dia bercita-cita untuk menjadi guru. Artinya ini sangat luar biasa. Dia ingin mencetak generasi emas bangsa ke depannya, ya. Namun Bapak Presiden, Bapak Bupati, juga Bapak Gubernur, bagaimana cita-cita yang dia sampaikan ini bisa tercapai sementara kondisi atau fasilitas belum terpenuhi, terutama terkait penerangan. Adik Vidi, semoga cita-citanya menjadi guru, ya, atau menjadi pendidik dapat tercapai, yang walaupun dalam kondisi seperti sekarang ini, ya, proses belajarnya masih mengalami kendala terkait dengan penerangan. Saya doakan semoga cita-cita yang sedang Anda perjuangkan dapat tercapai adanya, yang walaupun dengan kondisi gelap seperti ini. Selamat untuk belajarnya, adik. Anda luar biasa, Anda adalah generasi emas bangsa. Semoga pemerintah, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, dapat memperhatikan, dapat ikut berjuang untuk memperjuangkan cita-cita yang sedang Anda cita-citakan saat ini, menjadi guru. Ya, demikian harapan, demikian hal yang saya sampaikan. Semoga Bapak Presiden bisa memperhatikan kondisi yang dialami oleh masyarakat Kampung Mubur dan juga Lando, Desa Wemantang, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai. Ya, pemirsa channel Gusti Ganggar, saya juga akan mewawancarai salah satu pelajar di Desa Wemantang. Karena untuk pemirsa ketahui bahwa di Desa Wemantang ini ada lembaga pendidikan baik sekolah dasar juga sekolah menengah pertama. Dan saat ini saya sedang bersama salah satu pelajar di SMP Mubur, ya. SMP Negeri 12 Mubur, Desa Wemantang. Tapi mana sih? Cing sandite? Rino, dengan adik Rino. Jadi adik Rino, Ite sebagai pelajar kira-kira
apa tak perlu sampaikan ite terkait listrik C Desa Waimantang ite sebagai anak sekolah. Jadi ya tinggal ite tombo ase. Ami oo kudita ngance baya baca tema lampu. Tema lampu. Jadi ya cola tanta tegilatan pemerintah ya Kabupaten Manggarai. Gelang ke lampu listrik. Kut nganceng? Kudut ngance belajar. Oh, kudut nganceng belajar. Ya, ya, selamat sore. Selamat sore. Dengan Bapak siapa? Emilianus Sahadun. Oke, Bapak Emil, bagaimana tanggapan dari Bapak Emil terkait berita yang beredar bahwa tahun 2022 Desa Waimantang belum masuk dalam perencanaan pihak PLN untuk pemasangan jaringan listrik? Kami sangat kecewa, Pak, Oke. dengan berita kemarin itu. Oke, Kami sangat kecewa sekali. sangat kecewa Bapak ya. Iya, iya. Oke. Tapi mana mah? Agu macing? Ngasandite? Oh, Bapak Herman Hasu. Jadi mah, coba respon dite lah tante terkait masalah penerangan C Desa Waimantang. Aya manga dapat berita bahwa tahun 2022 kole Desa Waimantang tadi mangane perencanaan di set PLN untuk ke listrik. Coba respon dite. Kecewa kami ho. Kecewa. Ya jadi. Oke. Jadi ya ngoyang kita lite kuta dapat ngira kowe ya, Mang Tingoy. Oke. Terima kasih. Ya, selamat sore Bapak. Selamat, Dengan Bapak siapa? nama Faldus. Oke, Bapak Faldus, jadi mangga dapat informasi oleh salah satu media media online bahwa one berita itu tadi mangga Desa Waimantang kut rencana untuk apa pemasangan jaringan listrik tahun 2022 bahkan sampai tahun 2023. Co respon dite Bapak Faldus. Sangat kecewa lah mitra. Itu dapat 2022. Kecewa lah. Kecewa. Jadi ya bawa baik lite bahwa poli mai survei C Desa Waimantang Polis kira polis. poli. Jadi ya cok kita taya harapan detail tanta pemerintah Kabupaten Manggarai taya Bapak Faldus untuk terkait masalah penerangan ho. Supaya ada lagi menggotak dengan ke urus latan 2022. 2022 ho. Ya. Jadi mau urus kecewa kita lah merasa jadi sampai mantang. Oke. Baik. Terima kasih waktunya Bapak Faldus. Semoga listrik atau penerangan atau suara dari masyarakat Desa Waimantang ini dapat didengar oleh pemerintah Kabupaten Manggarai. Terima kasih.